Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain, para pemirsa beberapa TV, para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas amalan-amalan para malaikat. Yang terakhir di pertemuan yang lalu kita sudah membahas malaikat penjaga neraka. Kita teruskan. Salah satu amalan yang dilakukan oleh para malaikat adalah mengatur awan, turunnya hujan, dan tumbuhnya pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dalam beberapa hadis yang sahih. Surah As-Saffat ayat 1-3 mengisyaratkan hal ini. Allah berfirman, "Was-saffati saffa, fal-jazirati jazra, fattaliyati dzikra." Demi para malaikat yang berbaris secara rapi. Juga demi para malaikat yang menghardik dengan keras. Dan demi para malaikat yang membacakan ayat-ayat. Ketika menafsirkan ayat ini, para ulama ahli tafsir menyatakan, Annallaha aqsama bil malaikati safa baina yadayhi azza wa jalla wa bil malaikati allati tajziru as-sahab wa tasuquhu ila haitsu amarahu Allah. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut para malaikat beserta amalan-amalannya. Ada 3 amalan yang disebut. Pertama adalah yang berbaris secara rapi di hadapan Allah. Kedua, fal jazirati jazra, maknanya adalah menghardik dengan keras. Apa yang dihardik? Ternyata awan. Disebut tajzirus sahab. Wa tasuquhu ila haitsu amarahallah. Menghardik awan-awan dan menggiring awan itu ke arah yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, bersumpah dengan para malaikat yang membacakan wahyu kepada orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan para nabi dan para rasulnya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Sebuah ayat lain Allah menyatakan, afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un walau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Tidakkah kalian perhatikan pepohonan yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pepohonan itu atau kami? Kita mah hanya menanam. Digali tanah, binih ditancapkan, ditutup lagi, disiram. Itu menanam. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Allah. Seandainya Allah mau, niscaya tumbuhan itu dijadikan layu, lalu kalian gagal panen.
Terus kata Allah selanjutnya, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilin. Kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit ataukah kami? Jelas jawabannya kami, Allah yang menurunkan air itu dari langit. Jadi yang mengatur tumbuh-tumbuhan dan ditumbuhkan juga air turun adalah Allah. Allah menggunakan lafaz jama' am nahnul munzilun atau kami atau am nahnul tadi am nahnuz zariun, kamikah yang menumbuhkannya, kamikah yang menurunkan air atau kalian? Disebut kami. Kenapa Allah menyebut kami? Padahal Allah Esa, sebab dalam pelaksanaan ketika mengatur awan turunnya hujan, Allah melibatkan makhluk, melibatkan para malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk mengatur giringan awan, kemana awan itu berjalan, di mana awan tersebut menurunkan hujan. Diprosesnya oleh para malaikat, diperintahkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu saat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aqbalat Yahudun ila Nabi alaihi salatu wasallam faqalu ya Abul Qasim akhbirna anir ra'di ma huwa. Ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu mereka bertanya, wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah, sebutan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW punya anak laki-laki namanya Qasim. Maka beliau disebut Abul Qasim. Cuma anak ini meninggal sejak kecil. Alhamdulillah. Kenapa? Hikmahnya Nabi tidak punya anak laki-laki sampai dewasa. Kalau Nabi punya anak laki-laki sampai dewasa, bisa dikultuskan itu. Jangankan anaknya, mantunya aja, cucu-cucunya siapa? Ali, Hasan, dan Husain sudah ada yang mengkultuskan. Siapa tuh? Si Syiah ahlakahumullah. Dikultuskan sampai dipertuhan segala macam. Apalagi kalau punya anak sampai dewasa. Alhamdulillah anaknya oleh Allah diwafatkan ketika kecil. Salah satunya Qasim. Ada orang Yahudi datang, wahai Abul Qasim, beritahukan kepada kami apa geledek yang kita dengar ini. Ar-ra'du itu geledek. Bahasa kitanya apa geledek teh? Geluduk-geluduknya. Bukan petir. Apa beda petir dengan geledek? Kalau petir mah kilat yang menyambar. Bahasa Arabnya al-barq. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ar-ra'du al-barqu itu kilat, petir. Kalau guludug yang suka bunyi guludug itu apa namanya? Geledek. Bahasa Arabnya ar-ra'du. Ada surat ar-ra'du. Tapi tidak ada surat al-barqu. Yang menyambar itu petir atau geledek? Petir, tapi orang salah ngomong, berani disambar geledek. Nah, geledek meteran nyambernya, yang suka nyamber petir. Nah, disambar petir banyak. Kata Yahudi, wahai Abul Qasim, apa geledek, guluduk, guruh yang kita dengar ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, malakun minal malaikah
muwakkalun bis sahab ma'ahu makhariq min narin yasuqu biha sahab haitsu amarahullah. Itu adalah para malaikat yang ditugaskan menggiring awan. Malaikat itu memegang cambuk dari api kemudian menggiring awan itu ke arah yang Allah perintahkan. Terus Yahudi faqalu bertanya lagi, fama hadha sautil ladzi nasma? Lalu suara yang kita dengar itu suara apa? Dijawab, jazruhu sahab idza jazarahu hatta yantahiya ila haitsu umira. Itu adalah suara giringan atau hardikan para malaikat kepada awan ketika menghardik dan menggiring si awan hingga sampai ke tempat yang Allah perintahkan. Setelah dijawab demikian, orang Yahudi berkata, sodakta, benar engkau. Ternyata orang Yahudi nanya gitu tuh ngetes jawaban Nabi SAW. Sesuai enggak dengan apa yang tertulis dalam kitab mereka terdahulu. Ternyata benar. Lalu disebutkan sodakta. Oleh karena itulah maka pernah Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, ala ayyi syai'in Mikail. Wahai Jibril, untuk tugas apakah Mikail? Maka dijawab oleh Nabi SAW, alan nabati wal qatar. Tugasnya untuk nabat dan qatar. Nabat itu tumbuh-tumbuhan. Memproses pertumbuhan pepohonan yang ditanam oleh manusia atau tidak ditanam. Kadang sengaja ditanam, disiram, dipupuk. Kadang tidak sengaja ditanam, makan buah apa ya, bijinya lung begitu dialungkan ke manawa ya. Ada yang tumbuh? Ada. Siapa yang menumbuhkan, yang memproses pertumbuhannya? Para malaikat. Atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan qatar itu tetesan air hujan. Maka untuk tugas itulah Mikail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mikail ini memiliki banyak anak buah sebagai eksekutor, pelaksana dari apa yang diinstruksikan oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail sebagai pimpinan para malaikat mengatur hujan dan mengatur tumbuh-tumbuhan, memerintahkan ini dan itu. Kadang nih, suara para malaikat tersebut bisa saja didengar oleh manusia. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang menakjubkan diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya nomor 2984. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bainama rajulun bifalahin minal ard fasami'a sautan fis sahabah asqi hadiqata fulan fatanaha dhalika as-sahab fa'afragha ma'an fi hurratin fa'idha surjatun min tilka syuraj qad istaw'abat dhalika al-ma' kulluhu fatataba'a al-ma' fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yahulul ma'a bimusahatihi faqala lahu ya Abdullah masmuk qala fulan li ismi alladhi sami'a fi sahabah faqala lahu ya Abdullah lima tas'alni an ismi faqala inni sami'tu sawtan fi sahabah alladhi hadha ma'uhu yaqul asqi hadiqata fulan li ismika fama tasna'u fiha.
Kata Nabi SAW ketika seorang laki-laki sedang berjalan di tengah padang pasir yang panas. Tiba-tiba dia mendengar suara di awan. Suara ini didengar jelas. Suara ini mengatakan, hujani kebun si fulan, disebut namanya. Maka terdengar suara di awan. Kemudian awan tersebut menuangkan air hujan ke suatu tempat. Hanya di tempat itu dan tidak turun di tempat lain. Laki-laki ini penasaran. Lalu diikuti arah turunnya air hujan tersebut. Maka tiba-tiba ada beberapa saluran air dan tempat-tempat penampungan air di suatu tempat yang sudah penuh dengan air. Diikuti aliran air itu kemana? Tiba-tiba ada seorang laki-laki di kebun tersebut sedang mengatur air yang ditampung, disalur-salurkan ke pepohonan yang mereka tanam. Tanam-tanaman yang dia tanam diseblokkan, disiram oleh air hujan itu. Maka orang tadi bertanya kepada orang yang di kebun tadi, wahai hamba Allah, siapa namamu? Dia menjawab, nama saya Fulan. Ternyata namanya adalah nama yang disebut oleh suara di awan tadi. Orang itu balik bertanya, wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Bahasa anak muda sekarang, kepo. Kepo itu apa? Sok tak ingin tahu urusan orang. Bahasa naon kepo? Bahasa Inggris pemiti lepat nanya. Singkatan kepo. K-nya itu apa? Kepo. K. Knowing. Mana kana tamatina n. Ayah kana knowing. E-nya apa? Every. Terus lah apa? P. Kepo. Knowing every. P. Particularly. Terus O. Object. Knowing every particular object. Artinya serba ingin tahu segala macam gitu. Kepo. Disingkat kepo. Kemudian menyebar ke kampung-kampung anu tara nyaris bahasa Inggris oge. Jadi tahu kepo. Nyak itu singkatan arut. Knowing every particular object. Iya. Kepo. Orang ini bertanya, siapa namamu? Kepo. Saya Fulan. Oh, ternyata itu nama yang yang disebut dalam suara di langit tadi. Dia bertanya, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, saya tadi mendengar suara di langit dan menyebut namamu dengan mengatakan hujani itu kebun si Fulan. Fulan itu ternyata kamu. Apa sih yang kamu lakukan? Jadi hanya kebun dia yang yang dihujani. Kebun-kebun yang lain tidak. Garing gersang. Akhirnya dia yang tumbuh sendirian, panen melimpah. Ya. Orang ini lalu menjawab, amma idh qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu. Kalau yang kamu katakan benar ini, kalau kamu yang katakan ini benar, maka aku selalu membagi hasil panenku. Sepertiganya aku sedekahkan. Sepertiganya aku makan dengan keluargaku. Sepertiganya aku kembalikan untuk menjadi modal
di panen berikutnya, di musim yang berikutnya. Ternyata si harta hasil panennya ini dibagi 3. Sepertiga yang awal sedekahkan dulu. Ini yang pertama. Kedua dimakan untuk dia dan keluarganya sampai masa panen berikutnya. Dan itu cukup, kadang sisa. Ya kadang kurang mungkin. Bahasa Selasau nama sapat beas. Karena ada orang yang punya sawah, panen. Kan dulu mah disimpan di naonnya. Di mana? Di leit. Ada wadah besar gitu, penuh dengan padi. Jadi kalau mau masak nasi, ambil aja beberapa siuk, pergi ke heleran, diheler, dimasak. Kan gitu ya. Habis lagi, ambil lagi. Kadang-kadang sebelum panen, itu masih ada numpuk. Sebelum panen berikutnya. Kadang-kadang sebelum panen, sudah habis. Apa istilahnya tadi? Sapat beas. Mendengar istilah sapat beas, saya dulu abah emak suka bilang, sapat beas ya. Artinya habis sebelum panen berikutnya. Ya beli gitu. Nah jadi sepertiganya disedekahkan, sepertiga dimakan untuk dia dan keluarganya sampai panen berikutnya, sepertiganya lagi dipakai modal untuk pertanian berikutnya. Nah itulah yang dilakukan oleh orang tadi terhadap hasil perkebunannya. Dari hadis sahih ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa fi hadzal hadits itsbatul malaikatil muwakkalina bis sahaba wa annahum yasuqunahu wa ya'muruna wa yukallimunahu wa rubbama kana al-kalamul ladzi sami'ahu ar-rajul kalamal malaikah ba'dhum li ba'd thumma saqahu al-malakul muwakkal bihadis sahaba wallahu a'lam. Di dalam hadis ini terkandung pelajaran tentang adanya para malaikat yang ditugaskan menggiring awan. Mereka menggiring awan, memerintahkan dan berbicara. Dan ucapan yang didengar oleh laki-laki tadi dalam hadis tadi, mungkin ucapan malaikat Mikail yang merintahkan anak buahnya. Giring tuh awan itu ke arah sana, sampai di sana turunkan hujan. Perintah dari siapa? Dari Mikail sebagai pemimpin para malaikat yang mengatur awan. Dan malaikat Mikail memerintahkan begitu atas perintah Allah. Nggak mungkin dia hihidenganan sorangan. Apa hihidenganan teh? Nggak mungkin dia ijtihad sendiri tanpa perintah dari Allah. Allah yang perintahkan. Lalu dilakukan. Ya. Inilah faidah yang pertama. Faidah kedua. Wa fihi anna an-nasa qad yasma'una kalamal malaikah. Di dalam hadis ini pun terkandung dalil kadang manusia bisa mendengar ucapan para malaikat. Seperti yang diceritakan dalam hadis tadi, ada suara terdengar dari awan. Ternyata mungkin itu suara malaikat. Seperti yang juga pernah kita terangkan seorang sahabat. Kerjanya apa? Zikir, baca Al-Quran, ibadah. Sehingga kadang-kadang dia menerima salam dari malaikat. Di rumahnya nggak ada orang, tiba-tiba Assalamualaikum. Kaget ya, kalau kita nggak becir itu. Aduh, juri kan gitu. Sering ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa beliau bilang? Itu adalah suara malaikat yang bersalam kepadamu. Suatu saat sahabat ini melakukan pengobatan dengan sistem K. K itu dengan apa? Menempelkan besi panas ke titik tertentu dari tubuhnya.
Dan karena panas otomatis sakit ke kulitnya sampai melepuh. Tapi itu menyembuhkan penyakit di titik-titik tertentu. Harus dengan ahlinya. Ya. Dan kita sudah tahu hukum dari melakukan kay adalah makruh. Berakibat orang yang melakukannya itu tidak akan mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga, tapi mungkin dengan dihisab. Ada 4 kriteria sifat umat Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang. Tapi kemudian Nabi meminta lagi. Akhirnya dari setiap 1 orang dikasih jatah 70 orang. 70.000 bukan 70. 70.000 kali 70.000. Sabaraha 4,9 miliar masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang kebagian. Tapi sifatnya 4. Pertama, mereka itu tidak minta diruqyah. Kedua, tidak melakukan pengobatan dengan cara kay. Yang ketiga, tidak meramal. Dan keempat, tawakal hanya kepada Allah. Melakukan kay, dikay atau mengkay tidak haram. Tapi hukumnya makruh. Dan sahabat ini melakukan perbuatan kay yang makruh. Tiba-tiba kebiasaan salam yang dia dengar tuh hilang, tidak ada lagi. Karena makruhnya perbuatan tersebut menyebabkan keutamaan yang tadi Allah berikan kepada orang itu dicabut. Akhirnya dia berhenti melakukan kay, kembali kepada kebiasaan semula, salam itu datang lagi. Terdengar suaranya. Siapa? Itu malaikat. Jadi kadang bisa terdengar suara malaikat oleh manusia, termasuk oleh jin, iya. Jin suka mencuri dengar berita dari langit. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla mau menetapkan sebuah takdir yang akan terjadi esok, para malaikat mendengar, oh besok akan kejadian begini, akan kejadian begitu, di tempat ini jam sekian, menimpa si fulan, baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi setiap hari Allah sibuk menetapkan takdir apa yang akan terjadi esok. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Maknanya menetapkan takdir ini, takdir itu. Nah, ketetapan Allah diperbincangkan oleh para malaikat di langit ke-7, ke-6, terus sampai ke langit dunia. Kadang-kadang obrolan para malaikat di langit dunia tersebut terdengar oleh jin yang mencuri dengar berita. Lalu disampaikanlah berita ini kepada para dukun. Satu kata yang benar, ribuan kata-kata dustanya. Nah, inilah faidah yang kedua dari hadis itu. Ketiga, wa fihi annal malaikata tasuqus sahaba wa qad tusqi baladan duna baladin, tusqi ardan duna ardin, tusqi hadiqatan muayyanah duna ghairiha minal hadaiq al-muzawarah wa hadha syai'un musyahad fil waqi. Di dalam hadis ini terkandung juga penjelasan para malaikat menggiring awan dan menurunkan hujan ke satu negeri tapi tidak ke negeri lainnya. Ke satu kota tapi ke kota lainnya tidak. Ke satu kebun tapi kebun lainnya walaupun bertetangga tidak. Kan kadang-kadang di Selacau hujan di Jalantir henteu. Selacau Jalantir mah Selacau keneh. Di Selacau Jalantir hujan, di Batu Jajar henteu. Pernah gitu? Sering. Allah yang ngatur dengan menyuruh para malaikat. Dan ini perkara yang real, yang nyata, yang tersaksikan di dalam kehidupan. Inilah faidah yang ketiga. Faidah yang keempat, fihi fadlus sadaqah 'alal masakin wal muhtajin
haitsu awadallahu al-mutasaddiqa wa arsala malaikatahu yasuquna as-sahaba wa yusqi ardahu jazaan ala sadaqatihi wa isanihi ilal faqir wa ila ahli baitihi. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang keutamaan sedekah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Karena salah satu keutamaannya Allah akan ganti uang harta yang dia sedekahkan. Dengan cara dalam hadis ini Allah mengutus para malaikat menggiring awan, menurunkan hujan di kebun orang yang bersedekah itu sebagai balasan atas sedekahnya. Apa ini hanya berlaku bagi petani? Enggak, pedagang juga berlaku, iya. Dari dagangan ada untung. Lalu disisihkan ini untuk sedekah. Keluarkan. Allah akan ganti berkali-kali lipat. Nanti si dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis, duit kumpul. Marema tuh. Kan kadang di pasar atau di mal-mal ada jongkok atau toko yang menjual barang yang sama persis. Kualitasnya sama, mereknya sama, harganya sama. Tapi ai jongko ini mau penuh pas sedak gigireunana sepi. Ada yang begitu? Ada. Siapa yang ngatur, yang menggiring hati orang untuk belanja ke sini, enggak ke sana? Allah yang Maha mengatur hati manusia. Kadang kita juga melihat, oh ini penuh, ini kosong, kan penuh, kan bukan karena kosongnya. Entah hati itu cenderung ke sini. Nah, kenapa? Allah yang ngatur. Mungkin Allah menilai orang ini layak dipercaya untuk disaluri rizki yang kemudian akan dia salurkan ke fuqara, ke masakin, ke masjid, ke madrasah, ke pondok pesantren. Dia nyumbang. Akibatnya usahanya dilancarkan. Akibatnya keran-keran bisnisnya dibuka secara deras, yang ini menguntungkan, yang itu menguntungkan terus. Kenapa? Karena dari rizki yang Allah berikan kepada dia, dia salurkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini sesuai dengan janji Allah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Maksud memberi pinjaman yang baik itu infak dan sedekah. Allah akan lipat gandakan hartanya di dunia dan di akhirat baginya akan diberikan pahala yang mulia. Dunia akhirat. Kenapa sedekah disebut memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Bukan berarti Allah butuh pinjaman, miskin, butuh pinjaman dari orang. Kan bukan untuk Allah. Seperti orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu agniya. Allah mah fakir, miskin, kita mah kaya. Apa buktinya tuh? Kata Quran juga. Allah mah butuh pinjaman. Bukan. Sedekah itu bukan untuk Allah. Disebut pinjaman yang baik. Karena dalam hukum Allah, setiap pinjaman wajib dibayar. Sedekah disebut pinjaman karena pasti Allah ganti. Dengan ganti yang lebih baik 700 kali lipat atau lebih lagi daripada itu. Dan ini waqi, ini real nyata dalam kehidupan. Siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dilancarkan rizkinya oleh Allah SWT. Nah, seperti sekarang nih, menjelang Ramadan, beas hesenya. Kamaran anta beas teh. Dina aya naoge walaupun ada harganya mahal. Berapa sekilo yang paling murah? 15 aya? Oh iya. Ayat 17 ya. No, lebih bagusnya 18 atau 20. Jadi lebih mahal daripada bensin. Bensin mah cuma belasan ribu. Tapi ini mah
Lebih mahal lagi sampai 20.000. Di supermarket jarang sudah ada, nggak boleh lebih dari satu bungkus. Satu bungkusnya 5 kilo. Nggak boleh lebih dari satu bungkus. Dibatasi itu orang sekarang. Hari di pasar bebas gitu. Bersaton tiasa. Bebasnya. Atau hemeren bandar biasa. Kita ingin nanti nih siapa yang agnia, yang banyak dititipi rizki oleh Allah. Menjelang Ramadan kita bagi-bagi beras. Syukur kalau sembako banyak. Kepada fuqara dan masakin. Ini kabita. Tergiur oleh janji dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sepertiga dari harta hasil panen atau hasil dagang dibagi 3. Sepertiga sedekahkan. Sepertiga dimakan oleh dia dan keluarga. Sepertiga untuk modal dagang di masa yang akan datang. Terus begitu tak henti-hentinya Allah akan mengocorkan keran-keran rizki kepada dia. Makin banyak pula yang Allah berikan. Rasul SAW bersabda, anfiq tunfaq. Berinfaklah kalian dari harta kalian, maka Allah akan memberi infak kepada kalian dari hartanya. Kalau kita infak mah paling 2,5%. Kalau ya Allah infak kepada kita digelontorkan dengan jumlah yang tidak terkira. Ya. Nah, jadi dari hadis ini ternyata banyak faidah. Termasuk salah satu diantaranya tugas malaikat diantaranya mengatur awan, mengatur turunnya hujan, mengatur pembagian rizki, termasuk mengatur tumbuhnya pepohonan yang menjadi sumber rizki. Semua sumber rizki berasal dari 2 ini, pepohonan dan air hujan. Apapun yang kita miliki, uang, kendaraan, terus rumah, itu sumber rizkinya tetap dari 2 itu. Dari air hujan dan dari pepohonan yang kita tanam. Dan semua itu diatur oleh para malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu tugas malaikat, yaitu mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, cukup ya sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dimulai dari bapak-bapak yang jamaah di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya dengan yang profesi apa? Ini hujan tuh apa? Yang kalau ada hajatan orang pawang hujan, yang katanya bisa ngatur hujan dipindahkan seperti itu. Itu hukumnya apa dan prosesnya itu seperti apa sih? Kalau memang hujan itu kan sudah diatur oleh malaikat yang menurunkannya di mana gitu. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana dengan pawang hujan? Iya, itu salah satu di antara jenis perdukunan. Apakah pawang hujan selalu berhasil? Berhasil menipu orang. Berhasil memikat orang yang percaya. Bukan berhasil menghentikan hujan. Betapa banyaknya orang yang akan hajatan. Minta bantuan ke penghujan supaya tidak turun hujan. Gerwe hujan anggar ada? Ada. Banyak bukan ada ya. Nah, ada orang yang waktu kan pernah balapan hujan. Ya, lagi hujan gede. Dipanggil pawang hujan, perempuan bukan muslim. Lagi gede-gedenya hujan, raat. Orang-orang menyatakan hebat. Padahal memang sudah saatnya raat. Dan dari tadi hujannya gede. Kalau hujannya gede biasanya sebentarnya. Karena air yang tertampung di awan kalau gede berarti banyak yang jatuhnya. Dan cepat habis, cepat reda lagi itu hujan. Makanya kalau hujan besar ini gak akan lama. Beda dengan hujannya itu ngecrek sedikit. Nah itu suka lamanya. Kita sudah bisa ngitung karena pengalaman. Ini bukan meramal. Tapi karena pengalaman
ribuan kali jenis-jenis hujan kayak gini, kita bisa menduga, oh ini nggak lama, oh ini pasti lama. Ngesrek hujan kemah bisa semalaman kan gitu ya. Jadi betapa banyaknya dukun pawang hujan yang berupaya menahan turunnya hujan, tapi hujan tetap turun besar. Ini menunjukkan bohong, itu yang pertama. Kedua, kepada siapa si pawang hujan meminta? Bukan kepada Allah. Ada yang meminta kepada malaikat Jibril atau Mikail, ya Jibril tahan hujan, ya Mikail tahan. Itu berdoa kepada selain Allah dan itu syirik. Karena doa ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau berdoanya kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau berdoanya kepada malaikat, berarti beribadah kepada malaikat. Dan itu syirik. Malaikat tidak berwenang mengabulkan doa. Walaupun yang mengatur hujan umpamanya Mikail, kita nggak boleh, wahai Mikail turunkan hujan atau tahan hujan, saya mau hajat nih. Nggak boleh, malaikat Mikail nggak bisa memenuhi karena dia menurunkan atau menahan hujan hanya atas perintah Allah. Minta ke Allah, ya Allah turunkan hujan. Baru Allah perintahkan Mikail turunkan hujan. Ya Allah jangan turun hujan. Dikabul kata Allah, Mikail tahan hujan. Pelaksananya Mikail, tapi pembuat keputusan, pembuat perintahnya Allah SWT. Mikail nggak bisa berbuat, nggak mungkin berani berbuat tanpa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama, kalau dia Muslim pawang hujan ini memintanya kadang-kadang kepada para malaikat dan itu syirik. Kedua, kalau dia bukan Muslim, seperti ada pawang hujan perempuan bukan Muslim, gak mungkin mintanya kepada Allah. Dia gak percaya kepada Allah. Tapi kepada siapa? Kepada sesembahan dia, dewa-dewi. Mempercayai itu sama dengan meyakini perbuatan syirik orang tersebut. Maka sama sekali tidak boleh menggunakan jasa pawang hujan, baik untuk meminta menurunkan hujan ataupun meminta untuk ditahan hujan. Dan betapa banyaknya kasus peristiwa hujan mau turun diundang pawang hujan, tetap saja hujan turun secara deras. Dan kalau ada pas hujan lagi turun, ada pawang hujan kemudian berhenti, bukan karena jasa pawang hujan, karena memang sudah saatnya habis air hujan dari langit kemudian reda dan berhenti ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada? Ya, Muzayyin di studio, mangga. Ada Ustadz. Ada pertanyaan dari Pak Khalid di Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, mengenai petir dan geledek yang dijelaskan tadi, bagaimana cara kita mengkompromikan antara hadis dan ilmu dengan ilmu pengetahuan? Karena kalau di ilmu fisika, petir terjadi karena beda potensial antara awan dengan bumi atau dengan awan lainnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Iya, baik, barakallahu fiik. Semua yang Allah takdirkan ada prosesnya, ada hubungan sebab dan akibat. Sebab akibat ini yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti kenapa orang lagi lapar makan kemudian kenyang. Allah mentakdirkan orang itu kenyang dengan cara Allah mentakdirkan orang itu makan. Gak mungkin Allah mentakdirkan kenyang tapi tidak ditakdirkan makan. Saya mah ada takdir kenyang udah 3 hari gak makan gak ada yang begitu. Kalau Allah mau mentakdirkan seorang punya anak, pasti Allah takdirkan orang itu nikah. Gak mungkin tanpa nikah bisa punya anak. Jadi setiap takdir Allah tetapkan juga, Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Lalu sebab-sebab itu bisa dijelaskan secara ilmiah dengan akal kita. Nah, termasuk hujan dan petir. Jadi yang memerintahkan Allah, yang
melaksanakannya para malaikat. Lalu proses terjadinya petir atau hujan yang diatur oleh malaikat bisa dijelaskan secara ilmiah. Dengan cara ini awan itu kan gugundukannya. Kemudian bertiup angin. Ion-ion yang terkandung di dalam awan, jadi setiap awan yang mengandung air itu mengandung ion negatif dan ion positif. Kalau jumlahnya sama menjadi netral. Kan gitu menurut ilmu fisika. Tapi adanya angin menyebabkan si ion negatif, positifnya itu berpindah dari satu awan ke awan lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ini positif, itu negatif. Dan sifat ion yang positif dan negatif selalu saling tarik menarik. Ketika ion negatif di satu awan tertarik oleh ion positif di awan ini, loncat. Loncatan ion tersebut itu yang menimbulkan ngaburinya itu. Apa ngaburinya itu? Memburinya. Ngaburinya itu. Nah, jadi kita kenapa listrik ada aliran setrumnya? Aliran setrum itu adalah mengalirnya ion-ion negatif dari satu kutub ke kutub lain. Nah, dari arah A ke B mengalir ion negatif atau listrik negatif, maka setrum mengalir dari yang sebaliknya. Itu yang kita pernah pelajari dalam ilmu fisika dulu. Sama dengan itu, ya. Atau kadang-kadang ion negatif di awan itu karena saking banyaknya, lalu loncatnya itu ke tanah. Loncat. Ketika ionnya itu loncat, maka menimbulkan listrik dengan voltase yang sangat tinggi. Oleh karena itu disebut kabentar. Bukan gelap sebenarnya, gelapnya kabentar petir tadi. Ada guguludugan itu gelap atau guludug kabentar gelap. Ya kadang ke yang paling tinggi pohon kelapa, tihang gitu kan. Nah seperti itu. Itu hanya penjelasan ilmiah yang bisa dilakukan oleh akal dan tidak bertolak belakang dengan pengaturan yang dilakukan oleh siapa? Oleh malaikat Mikail dan kawan-kawannya, ya. Begitulah penjelasannya secara ilmiah dan tidak bertolak belakang dengan keterangan yang tadi disampaikan. Wallahu a'lam. Bapak-bapak lagi ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kembali ke Muzain di studio. Ya, Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar radio di Bandung. Di sekolah mengadakan konseling wakaf dibagikan ke setiap siswa, Ustaz. Tiap sebulan sekali harus distorkan ke sekolah, itu didata. Uangnya digunakan untuk membangun sekolah. Itu bagaimana hukumnya? Sebelumnya belum ada persetujuan dari orang tua siswa. Kalau tidak store akan menjadi karunia ke anaknya jadi beban. Soalnya kan didata ke sekolah per orangnya tiap bulan. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Saya tidak tahu tentang aturan di Diknas atau Kemenag kalau itu aliyah atau madrasah gitu ya. Apa ini menyalahi aturan atau tidak? Wallahu a'lam, tidak tahu. Cuma kita membahas ini dari aspek syar'i. Pertama, bahwa membangun sekolah atau fasilitas umum itu bagus. Baik sekolah negeri atau swasta, atau membuat pos satpam, pos ronda gitu, bukan satpam, pos ronda, MCK umum yang untuk kotor-kotor juga itu bagus. Apalagi untuk fasilitas pendidikan seperti sekolah. Itu yang pertama ya. Kedua ya, menyumbang itu hukumnya apa? Sunnah. Yang sunnah tidak boleh diwajibkan. Kaidah menyatakan ilzamun nasi 'alan nawafil la yajuz. Memaksa manusia untuk mengamalkan amalan sunnah itu tidak boleh.
Yang tidak melakukan kena hukuman. Berarti wajib itu. Seperti siapa yang tidak saum Senin Kamis dihukum push up atau suruh ngoset WC. Nggak boleh. Karena itu sama dengan memaksa orang mengamalkan amalan sunnah yang tidak dianggap berdosa meninggalkannya dari aspek syariat. Siapa yang tidak tahajud dihukum keliling lapangan. Itu sama dengan mewajibkan. Karena memberi hukuman kepada yang tidak melaksanakan, maka tidak boleh. Termasuk menyumbang hukumnya sunnah. Maka tidak boleh ada sanksi bagi yang tidak menyumbang. Baik sanksi fisik, sanksi psikis, sanksi sosial. Umpamanya siapa yang tidak nyumbang, dikekeak. Dikekeak tadi apa? Diledek, ya, direndahkan, diungkit-ungkit. Mes-mes guru ketika menerangkan, ulah siga si eta teu nyumbang. Nah, jangan. Nanti orang itu tersudut. Akhirnya terpaksa dia nyumbang. Bukan karena dia ingin berbuat baik. Infak sedekah. Tapi untuk menghindari ejekan dari temannya, dari gurunya. Ya. Apalagi didata dan diumumkan. Ini hasil sumbangan si anu. Akhirnya orang yang paling besar bangga lihat. Saya paling gede itu 50.000. Yang lain mah cuma 2.000, 3.000 gitu. Ini misalnya 50.000. Gitu kan, untuk anak kecil SD SMP gitu, itu gede 50.000-nya uang jajanan yang malah sakit itu. Nah, akhirnya yang kecil cuma ini 500 500. Oh, si fulan dikekeak. Apalagi yang tidak ada namanya tapi 0, zong, 0 dan seterusnya ya, dicetak tebal lagi. Akhirnya orang itu tersudut secara sosial. Orang itu menjadi terhinakan. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh sekali memaksa orang untuk mengamalkan amalan yang sifatnya sunnah. Termasuk tidak boleh memberikan hukuman, sanksi kepada yang tidak melaksanakan anjuran. Termasuk sanksi sosial tadi. Berupa diumumkan sehingga dia merasa malu dan akhirnya dia merengek ke orang tuanya. Harus nyumbang, kalau enggak tuh malu, diejek teman-teman tuh gitu. Karunia orang tua ya. Saya tidak tahu apakah ini termasuk pungli atau tidak ya. Walaupun punglinya dalam rangka kebaikan untuk membangun sekolah. Aturan kenegaraan baik Diknas atau Kemenag saya tidak tahu. Tapi secara syar'i tidak boleh memaksa orang untuk melakukan amalan yang hukumnya sunnah dan memberi sanksi termasuk sanksi sosial kepada yang tidak menyumbang, itu termasuk hukuman sehingga dikategorikan ilzam. Makna ilzam memaksa orang ya, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Kita akan lanjut kajian ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.